Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya My Adventure Family. Dan khususnya pertemuan kita kali ini di peternakan Widya Farm. Nah, setelah bisa sedikit sharing pengalaman saya ya dalam beternak. Saya coba baru belajar beternak kemarin. Udah sempat sih panen satu periode sekitar 200 ekor, dan di awalnya saya mencoba beternak ayam jenis Joper, Jowo Super. Itu silangan dari ayam petelur dengan ayam Bangkok. Sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada ayam kampung biasa. Nah, kalau masalah harga memang masih di bawah ayam kampung asli ya, harga jopernya di pasaran, karena tekstur dagingnya memang sangat mirip dengan ayam kampung. Hanya saja para agen itu mempermasalahkan ini nih, warnanya, karena banyak dominan ikut kepada indukannya yang betina gitu, warna ayam petelur. Tapi kalau secara teksturnya itu sangat mirip dengan ayam kampung, dan rasanya juga ayam kampung juga, itu rasanya seperti ayam kampung lah, gak jauh beda. Hanya saja waktu panennya itu bisa dipangkas hanya 2 bulan, panennya. Jadi kita bisa ngatur siklusnya, bisa kita panen per 200 ekor, 400 ekor per bulannya gitu. Nah, kita tinggal atur siklusnya aja. Yang penting siapkan aja budgetnya, kemudian bibitnya yang paling penting. Itu bibitnya seperti apa yang berkualitas, kita belilah dari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kualitas gitu, yang bagus, sehingga pertumbuhan itu bisa rata. Nah, untuk bisa mengetahui kondisi perkembangan ternak kita, ayam-ayam kita, jangan melulu kita berdasarkan kita lihat di YouTube, kita lihat di literatur apa gitu. Yang paling penting kita tuh melakukan pencatatan pengeluaran kos. Nah, kos ini sangat penting kita ketahui day by day-nya, dan kalau bisa per ekornya gitu. Jadi kita harus membuat jurnal per harinya mengenai kos pakan, kos produksi lah, kita katakan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini saya mencoba sharing jurnal yang saya buat di peternakan saya ini di Widya Farm sini. Ini saham. Ini saya coba ini dah yang kali ini nih, Black Joper. Untuk yang kali ini saya coba beternak Black Joper. Ini ada 100 ekor Black Joper. Ada juga saya ini KUB, ada juga yang AK. Tapi kita coba ini bahas yang Black Joper dulu nih. Di sini, maaf silau ya. Di sini jelas saya melakukan membuat satu jurnal mulai dari hari pertama itu penggunaan produksinya apa aja. Ini apa sih ini? Ini cinta segitiga nih guys. Ini cinta segitiga nih, akhirnya jadi begini nih. Geser loh. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ada nih. Yang pertama nih saya ini multivitaminnya apa aja. Kemudian biaya pakannya itu pakan yang ada yang furb, itu pabrikan. Kemudian ada yang mixing antara dedak jagung, aron, sayur, dan lain-lainnya itu. Kemudian harga pakan, jadi kita harus buat jurnalnya juga nih. Kemudian biaya listrik juga jangan kita tinggalkan ini, masalah biaya listrik. Walaupun
walaupun kecil tapi tetap kita masukkan. Jadi kita tahu cost per harinya, sampai nanti per ekornya kita bisa ketemu nih. Jadi sampai dengan hari ini ayam joper saya ini per ekornya itu sudah menghabiskan biaya nih 8.000 8.166 rupiah. Jadi kita tahu nih harga pokok ayam sampai saat ini udah 17.566 rupiah. Ini penting diketahui untuk menentukan harga pasar, untuk menentukan harga jual, menentukan harga jual, sehingga kita bisa melakukan proyeksi keuntungan gitu. Ini proyeksi keuntungan bisa kita hitung-hitung lah, nggak susah sih membuat jurnalnya semacam ini gitu. Nah, basic saya sebenarnya dari awal karir saya itu di akuntansi. Nah, kemudian bergerak ke IT. Nah, di situ saya sempat ketemu dengan teman saya, sahabat saya, guru saya yang sekarang direktur keuangan salah satu BUMD di Indonesia. Nah, beliau ini mengajarkan saya banyak sekali masalah keuangan, bagaimana mengelola keuangan satu usaha gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu, inilah saya buat jurnal peternakan dalam peternakan saya di Widya Farms. Nah, ini total pakannya pun kita dapat berapa gitu sampai dengan hari ini gitu. Jadi kita bisa dengan jelas mengetahui biaya yang kita keluarkan, sehingga tidak asal keluar saja, sehingga kita nggak tahu nih biaya hanya kira-kira saja seperti yang dikatakan banyak. Kalau per 100 ekor kita butuh 4 sampai 5 sak gitu. Berarti 4 sampai 5 sak, katakanlah 5 sak kali 50 kilo per saknya itu udah 250 kilo kan. Nah, kali sekarang pakan tuh 9.500 tuh kalau di daerah saya. 9.500 per kilo ya, tinggal kalikan saja. Nah, itu secara global sih iya, tapi bisa diketahui kalau secara global. Cuman kita nggak ketahui nih detailnya dari produksi kita per hari, day by day, dan per ekornya itu. Kalau kita nggak tahu, hanya mengetahui global saja, pada saat kita mau melakukan penjualan, ngikuti harga pasar, kita juga nggak tahu nih berapa persen sih keuntungan kita yang kita peroleh dari peternakan kita ini. Nah, di sini saya buat jurnalnya yang menurut saya sih sudah cukup lengkap. Di sini ada tadi yang saya sampaikan, ada penggunaan multivitamin, itu ada alkali, probiotik dan lain-lain. Pakan tuh harga pakannya, biaya listrik. Nah, ini ada total biaya, dan ini ada akumulasinya. Jadi kita dapat ketahui nih akumulasi biaya per harinya sampai dengan hari ini berapa gitu kan. Nah, juga tidak ketinggalan simulasi. Ini saya katakan aja sini simulasi ini saya peroleh dari hobbyternak.com. Jadi di hobbyternak.com itu sudah disampaikan standar perkembangan ayam joper. Jadi minggu pertama ini penggunaan pakan sekian, minggu kedua sekian. Nah, ini kita jadikan acuan minggu ketiga, minggu keempat, sampai dia masa panen, dan berapa target bobot dari setiap minggunya. Nah, sini ada target bobotnya juga nih, di sini saya sampaikan. Jadi kalau kita bisa mencapai target bobot sesuai dengan simulasi dari hobbyternak.com, nah itu sudah sangat bagus gitu. Sudah sangat bagus kalau bisa mencapai target bobotnya. Juga target biaya per minggunya itu juga ada gitu. Nah, kita harus pandai-pandai harus rajin menginput data biaya per harinya. Memang harus ditimbang itu semua, pakan, semua multivitamin itu memang kita harus ukur dengan jeli, dengan teliti, dan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penginputannya, sehingga data itu real. Data itu penting loh. Data itu sangat penting untuk perkembangan kita ke depan, perkembangan usaha kita ke depan. Di sini saja saya sudah bisa melakukan proyeksi, umpamanya ini. Kalau saya jual di angka 20.000, ini berapa sih keuntungannya? Nih, sini ada 18%. Kalau kita jual di angka
35.000 saat ini gitu, kita keuntungan bisa 102% gitu kan. Nah kalau kenapa nih 20.000 saya ini, karena per sampai hari ini biaya harga pokok ayam yaitu apa saja harga pokok ayam itu, biaya pakan per ekornya, tambah harga DOC, dan tambah biaya listrik. Nah di sini ada juga biaya tenaga kerja. Nah biaya tenaga kerja ini kita hitung berdasarkan anak kandang yang biasa digaji dengan UMP atau UMR, yang satu anak kandang itu dia mengelola sekitar 5.000 ekor ayam. Nah 5.000 kita bagi 2,5 juta, katakanlah 2,5 juta untuk UMP atau UMR, kita bagi 5.000 ekor berapa. Nah itulah kita masukkan biaya tenaga kerja di situ. Harus juga kita masukkan karena kan kita mengeluarkan waktu dan tenaga untuk mengurus ini. Ini kita masukkan untuk hanya sekedar simulasi biar tahu berapa sih biaya harga pokok ayam sampai dengan hari ini. Kita harus tahu. Sehingga kadang-kadang kenapa ini saya buat harga pokok ayam per harinya? Karena kadang-kadang di daerah saya ini belum sampai bobot umur 1 bulan itu sudah ada yang mau beli gitu. Jadi tidak harus sampai 8 atau 1 kilo, ini sudah ada yang mau beli, dan banyak terjadi begitu. Jadi kalau kita ngasih harganya asal-asalan gitu, hanya berdasarkan global saja, bisa untung, bisa ruginya juga ada gitu, karena kita nggak tahu nih detail harga per ekornya, detail biaya per ekornya. Jadi membuat jurnal ini sangat penting. Jadi kita hanya bisa tinggal ini sini berapa persen kita mau dapat keuntungan, itu bisa kita proyeksikan di sini. Acuannya tetap ini tadi untuk yang dari sumbernya dari hobbyternak.com. Itu saya ambil jurnal simulasinya dari situ. Kita bisa melakukan proyeksi. Oke. Nah ini mixing pakannya sangat penting. Nah, kembali ke perkembangan ayam. Perkembangan ayam saya ini seperti yang di video sebelumnya, itu per ekornya saat ini sudah mencapai bobot 3,5 sampai 4,5 gram ons, atau 350 sampai 450 gram. Dengan acuan yang ada dari sumber saya di hobbyternak.com, itu di minggu kelima ini bobotnya ini tadi nih berapa ya, saya juga lupa nih. Oke, target bobot di minggu di minggu ke 5 ini harusnya di akhir minggu kelima harusnya 500 gram, nih. Nah di minggu kelima hari kedua itu sudah mencapai 350 sampai 450 gram. Jadi ya, mudah-mudahan bisa tetap konsisten kenaikan bobotnya, dan juga diseimbangkan dengan kos dan biaya yang kita keluarkan. Nah, itu ada hitungannya FCR. Nah untuk FCR itu teman-teman bisa lihat sih bagaimana cara menghitung FCR di berbagai literatur, berbagai sumber dari internet, banyak itu. Ini AGM saya ini backjumper di sana ini. Oke, sampai di situ saja. Ini yang penting sekali bagi kita peternak adalah data perkembangan day by day-nya, per ekornya, sampai per ekornya juga kita bisa ketahui. Kalau mau ini nanti jurnalnya
buat aja secara sederhana apa yang kita biasa kita keluarkan, biaya kosnya itu apa saja, seperti beli sayur itu bisa kita bagi secara proporsional. Beli sayur berapa, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, penggunaannya 1 hari berapa. Kalau 1 hari ini bisa 3 kilo, ya tinggal bagi aja kalau 100 ekor. Jadi per ekornya bisa ketahuan berapa makan sayurnya, walaupun dia tidak melulu sekian gram itu untuk 1 ekor ayam, itu enggak gitu, karena ayam ini kan juga seperti manusia, ada yang juga malas makan, ada yang rajin makan. Kayak saya ini agak susah makan, nggak banyak kalau saya makannya. Ayam saya yang harus banyak makan karena dia ngasih makan saya. Oke, rekan-rekan peternak, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan putus semangat menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi. Tetap semangat. Wabillahi taufik. Ya, itu saja. Wabillahi taufik. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.